Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang materi hukum Islam dengan judul Fatwa Hukum Islam Uang Elektronik Syariah. Makalah ini disusun oleh Irfania Fiersi, Michael Geraldo, Gitariananda Putri, Hasifah Sabila, dan Abdurrahman Ali Farhan. Pertama-tama materi akan dibacakan oleh Michael Geraldo. Baik, mari kita mulai dari bab 1 tentang pendahuluan latar belakang. Bagian A. Syariat Islam sebagai hukum mempunyai dua implikasi dalam kehidupan umat manusia. Pertama adalah sebagai hukum negara melalui praktik peradilan atau kuasi peradilan. Dan kedua adalah sebagai ketentuan halal haram yang tercermin dalam 5 kaidah hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, yang berbentuk ifta atau fatwa untuk pedoman di masyarakat umum. Di era digital ini, perkembangan industri keuangan syariah terus berkembang. Banyak bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang sudah mulai menerbitkan uang elektronik syariah. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan uang elektronik? 2. Apa saja ketentuan terkait akad dan personalia hukum? 3. Apa saja ketentuan biaya layanan fasilitas? 4. Apa saja ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik? 5. Apa saja ketentuan khusus? C. Tujuan pembahasan. Menganalisis sah tidaknya uang elektronik. 2. Menganalisis sesuai dengan hukum Islam. 3. Menganalisis sesuai atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116 /DSN strip MUI /9 2017 tentang uang elektronik syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI setelah menimbang A. Bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia. B. Bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan bahasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A dan huruf B, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan pedoman. Mengingat 1. Firman Allah. Contohnya ada surat An-Nisa, ada surat Al-Maidah ayat 1, terus ada dan lain-lain. Terus juga 2 ada hadis Nabi. Contohnya hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari Ubadah bin Samit yang dikatakan bahwa jual beli atau pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Disyaratkan harus dalam ukuran yang sama. Jika dipertukarkan satu jenis dan harus secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jumlah kehendakmu jika dilakukan secara tunai. Itu contohnya yang riwayat Nabi. Yang ketiga ada kaidah fikih. Contohnya, pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya. Yang contoh kedua, segala bahaya atau kerugian harus dihilangkan. Itu 2 contoh saya berikan dari kaidah fikih. Lalu selanjutnya mempertimbangkan. Diriwayatkan Umar bin Khattab sebagaimana tafsir Al-Syan'ani
Jilid 3 halaman 23. Umar bin Khattab berkata, aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya, kalau begitu tidak akan ada lagi unta. Lalu Umar mengurungkan niatnya. Terus 2, pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Mudawanah Al-Kubra jilid 3 halaman 90. 3, pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla jilid 8 halaman 477. 4, pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Al-Fatwa jilid 19 halaman 251. 5, uang yang dalam literatur fikih disebut dengan saman atau nukut fiamak dari nakot yang didefinisikan oleh para ulama. 6, surat permohonan fatwa perihal uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dari PT Veritas Sentosa Internasional atau VCI nomor 043-Treni-Legal-Legal 2017 tanggal 4 April 2017. Hasil diskusi kajian uang elektronik ditinjau dari kesesuaian prinsip-prinsip syariah antara tim Python dengan tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Jakarta tanggal 22 Agustus 2017. 8, pendapat dan saran working group perbankan syariah yang terdiri dari DSN MUI, OJK, DSAS, IAI, dan Mahkamah Agung tanggal 7 September 2017 di Jakarta. Lalu 9, pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriah tanggal 19 September 2017. Selanjutnya. Menetapkan fatwa tentang menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah. Ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut, diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. 2, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. 3, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit elektronik tersebut. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi, pembayaran, dan atau transfer dana. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan. Selanjutnya, penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing. Penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara clearing. Selanjutnya itu ada agen layanan keuangan digital atau LKD. Adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital. Selanjutnya itu ada akad wadiah. Adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit
dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil, menarik, atau menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan. Selanjutnya itu ada akad qordah. Adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya itu ada akad ijarah. Adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Selanjutnya itu ada akad ju'alah. Adalah akad untuk memberikan imbalan atau reward tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Selanjutnya itu ada biaya layanan fasilitas uang elektronik. Yang artinya itu biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang itu berupa yang pertama itu ada biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang. Lalu biaya pengisian ulang atau top up melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain. Selanjutnya itu adalah biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain, dan atau biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu ada riba. Riba itu adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Lanjut ada gharar. Adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Selanjutnya ada maisir, adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan. Selanjutnya ada tadlis, adalah tindakan yang menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Selanjutnya ada risiwah, merupakan suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil, dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar. Lanjut ada israf, adalah pengeluaran harta yang berlebihan. Lanjut di sini ada ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Jadi ada akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik. Itu melahirkan akad wadiah dan akad qardah. Yang penjelasannya tadi sudah di slide sebelumnya. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dapat dalam penyelenggaraan uang elektronik atau principal acquirer, pedagang merchant, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Sini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama itu akad ijorah. Ini berlaku ketentuan dan batasan yang terdapat dalam DSN MUI nomor 112/DSN MUI /9/2017 tentang akad ijarah. Yang kedua itu ada akad ju'alah. Berlaku ketentuan dan batasan yang terdapat dalam DSN MUI nomor 62 IDSN MUI 2007 tentang akad jualah. Yang ketiga itu adalah akad wakalah bi al-ujrah. Ini berlaku ketentuan dan batasan yang terdapat dalam DSN MUI nomor 113/DSN MUI 9/2017 tentang wakalah bi al-ujrah. Selanjutnya ada ketentuan biaya layanan fasilitas. Biaya layanan fasilitas harus berupa biaya real untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik, dan pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik yang wajib dihindari yaitu transaksi yang ribawi, gharar, maisir, tadlis,
riswah, dan israf, serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Ketentuan khusus, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Penutup, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 19 September 2017. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana ya recordnya?